Pemirsa, seorang suami di Jember, Jawa Timur tega melukai wajah istrinya dengan senjata tajam. Penganiayaan dipicu hal sepele, yakni karena istri tidak mencuci pakaian anaknya. Usai dilaporkan warga, Sadi, warga desa Jambe Arum, Jember, Jawa Timur langsung ditangkap polisi usai menganiaya istrinya dengan senjata tajam. Akibat penganiayaan, pelipis kiri istrinya yang bernama Saputri luka parah dan harus dirujuk ke Puskesmas Sumber Jambe. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui semua perbuatannya. Dirinya tega menganiaya karena emosi melihat istrinya tidak mencuci pakaian anaknya. Bermula dari cekcok rumah tangga, di mana suami ini menegur istrinya kenapa terkait dengan masalah anak, bajunya tidak dicuci, sehingga emosi dan saling dorong, dipukul, si istri ini jatuh, dan kebetulan jatuhnya di tempat tidur. Nah, karena emosi, si Sadi ini ngambil celurit di bawah tempat tidur ini. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya istrinya. Kini pelaku dijerat dengan pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang suami di Rembang, Jawa Tengah bantu istrinya palsukan dokumen agar istri bisa menikah lagi. Motif ekonomi menjadi pemicu aksi nekat pasangan ini. Aparat Polres Rembang, Jawa Tengah membekuk pasangan suami istri yang diduga terlibat pemalsuan dokumen. Kasus ini bermula saat SC, seorang oknum perangkat desa, mengizinkan istrinya menikah lagi agar mendapat pemasukan tambahan. Kenapa Anda punya pikiran seperti itu? Alasannya apa? Dari ekonomi. SC kemudian membantu istrinya memalsukan dokumen dengan menggunakan identitas wanita tetangga yang belum menikah. Kasus terungkap saat korban yang identitasnya dipalsukan hendak mendaftarkan pernikahan ke KUA. Korban terkejut mendapati data dirinya sudah menikah. Selama 3 bulan menikah dengan suami barunya, BD mendapat nafkah Rp450.000 tiap minggunya. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini dijerat pasal pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan AKBP Dandi Aryo Yustiawan, Kapolres Rembang, untuk mengetahui informasi terbaru terkait suami yang bantu istrinya menikah lagi dengan memalsukan dokumen. Selamat sore, Pak Kapolres. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Dandi, benarkah kasus suami yang membantu istrinya memalsukan dokumen untuk nikah lagi ini dilatar belakangi motif ekonomi? Baik, bisa saya jelaskan bahwa memang hasil pemeriksaan tersangka motif utama adalah karena motif ekonomi. Sehingga suami istri ini tersangka bersepakat untuk mencarikan suami lagi buat istrinya. Begitu, Mbak. Disebutkan bahwa suami ini merupakan oknum perangkat desa. Apakah artinya ia menggunakan jabatannya ini untuk melakukan pemalsuan dokumen? Betul. Si tersangka ini atau suaminya ini adalah salah satu perangkat desa. Kemudian korban adalah rekan kerja dari istrinya. Jadi istrinya adalah kepala sekolah PAUD. Nah, korban ini adalah salah satu guru di PAUD tersebut. Karena istri atau kepala sekolah ini tahu bahwa identitas si teman atau anak buahnya guru ini adalah masih belum menikah, makanya datanya ini yang digunakan kemudian diberikan ke suaminya untuk dibuatkan surat nikah, demikian. Baik, jadi korban di sini adalah yang identitasnya disalahgunakan oleh pasangan suami istri ini. Betul. Korban ini identitasnya digunakan karena dia belum menikah. Kemudian si tersangka ini memerlukan identitas
orang yang belum menikah, maka digunakanlah identitas dari si korban ini. Nah, untuk suami baru dari tersangka perempuan atau istri, apakah tidak mengetahui mengenai latar belakang dari dalam tanda kutip istrinya ini? Si suami baru atau korban juga ini, dia tidak mengetahui karena perkenalannya dengan si tersangka ini atau istri dari tersangka ini dari salah satu media sosial pertemanan. Jadi tidak mengetahui, kemudian si tersangka juga mengakunya masih single, sehingga si korban suami baru ini percaya. Dan juga identitas yang diberikan saat mengajukan pernikahan di KUA juga masih single. Sudah berapa lama kemudian tersangka menikah dengan suami barunya? Tersangka ini sudah menikah dengan suami baru selama 3 bulan. Jadi 3 bulan menikah dengan suami baru. Jadi dia pagi sampai siang tinggal bersama suami aslinya. Kemudian malamnya dia tinggal dengan suami barunya. Selama 3 bulan tersebut, apakah sang suami baru ini tidak curiga, Pak, bahwa istrinya hanya kemudian disebutkan tadi pulang ke rumah sore hingga malam hari? Tidak curiga karena si korban ini, suami baru ini kalau pagi-pagi sudah berangkat kerja, dia seorang supir. Jadi pulang memang malam, waktu pulang dia ke rumah, si istri barunya ini atau istrinya yang sekarang sudah ada di rumah, begitu. Baik, artinya selain korban yang identitasnya digunakan untuk pemalsuan, apakah kemudian sang suami baru ini juga melaporkan kasus ini, Pak, ke pihak kepolisian? Untuk sementara yang melaporkan adalah korban selaku identitas yang digunakan untuk menikah itu yang melaporkan. Untuk suami baru ini belum melaporkan, kami juga tunggu apakah yang bersangkutan akan melaporkan. Pak, dengan adanya dokumen palsu ini, apakah artinya pernikahan tersangka dengan suami barunya ini sah atau tidak? Terus terang, dengan data yang dimasukkan ini tidak betul atau dipalsukan, situasi kondisi aslinya dipalsukan, berarti dokumen atau surat nikahnya ini tidak sah. Kami juga akan koordinasi dengan KUA setempat untuk surat nikah yang sudah terbit segera dibatalkan. Bagaimana kemudian nasib korban yang identitasnya digunakan? Karena sebelumnya disebutkan korban ini hendak menikah, namun pada saat akan mendaftar, datanya di KUA ternyata sudah menikah. Apakah datanya sudah diubah kembali, Pak? Data dari korban saat ini sudah dirubah oleh KUA dan korban saat ini sedang memproses syarat-syarat untuk dirinya menikah dengan pasangannya. Baik, untuk pasangan suami istri tersangka ini, apa pasal yang dikenakan dan ancaman hukumannya, Pak Dandi? Pasal yang kami kenakan untuk suaminya atau pembuat yang memasukkan data palsu ini adalah 263 ayat 1. Kemudian untuk istrinya yang menggunakan dokumen ini, pasal yang disangkakan adalah 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Baik, ada pasal berbeda yang dikenakan, namun ancaman hukuman untuk keduanya sama, Pak Dandi? Betul. Ancaman pasal 263, baik ayat 1 ataupun ayat 2 sama. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Baik, terima kasih AKBP Dandi Aryo Yustiawan, Kapolres Rembang sudah berbincang bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, seorang pemuda di Mandailing Natal, Sumatera Utara melakukan pelecehan seksual kepada 4 anak laki-laki. Ironisnya kejahatan seksual ini dilakukan pelaku di teras sebuah masjid. Polisi menangkap pemuda
4 anak laki-laki di teras sebuah masjid Desa Sidoaji, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Saat ditangkap, pelaku langsung diamankan polisi karena akan menjadi bulan-bulanan warga. Ironisnya, aksi bejat itu dilakukan pelaku di teras masjid usai sholat berjamaah bersama para korbannya. Korban diiming-imingi uang agar mau mengikuti nafsu bejatnya sambil mempertontonkan film porno melalui telepon genggamnya. Aksi ini sudah dilakukannya berulang kali. Berapa banyak? Lagi sholat, istirahat, Terus? tidur dah. Tidur, panggil anak-anak situ. Anak-anak nggak dipanggil dah, memang di situ. Sudah ada anak situ. Terus suruh nonton dulu atau macam mana? Awalnya main HP, main game, terus udah sambil nonton. Kalau pengakuannya memang dulunya dia tertarik sama perempuan dan sudah pacaran, tetapi ditinggalkan pacarannya ke luar kota, sehingga menurut pengakuannya dia merasa kecewa, kemudian mungkin salurnya tidak tersampaikan, lalu dipanggillah anak-anak begitu. Mulailah tertarik sama anak-anak. Pelaku terancam dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Berdalih memberikan bimbingan belajar gratis, seorang guru SMA mencabuli siswinya. Guru matematika itu ditangkap setelah keluarga korban melapor ke polisi. Guru matematika berusia 27 tahun ini ditangkap Satreskrim Polrestabes Makassar usai dilaporkan orang tua salah satu siswi di sekolahnya. Perbuatan pelaku terungkap setelah orang tua korban menemukan percakapan anaknya dengan pelaku di telepon genggam milik korban. Modus pelaku menawarkan korban bimbingan belajar secara privat. Korban kemudian dibawa ke hotel untuk dicabuli. Korban yang baru berusia 17 tahun diduga telah 3 kali dicabuli pelaku. Saudara SD ini dengan modus melakukan privat terhadap pelajaran matematika terhadap saudara AN ini. Sampai sekarang kami sedang dalami modusnya ataupun motif-motif lainnya. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa telepon genggam milik pelaku dan pakaian korban. Sementara itu, polisi masih menunggu kondisi mental korban pulih untuk dimintai keterangan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andi Dery, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang kakek di Jepara, Jawa Tengah tega mencabuli perempuan di bawah umur penyandang disabilitas. Aksi bejat pelaku tersebut terbongkar setelah korban diketahui hamil 8 bulan. Kakek berusia 64 tahun warga desa Lebak, Jepara, Jawa Tengah ini ditangkap polisi karena mencabuli seorang gadis penyandang disabilitas tetangganya sendiri. Kasus pencabulan terjadi pada akhir 2020 lalu dan terungkap setelah korban diketahui hamil 8 bulan. Aksi bejat pelaku dilakukan saat orang tua korban tak ada di rumah. Pelaku memperdaya korban dengan mengiming-imingi sejumlah uang dan ancaman akan dibunuh jika tidak menuruti kemauannya. Kebetulan korban ini mengalami disabilitas, tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Jadi pelaku ini melaksanakan perlakuan bejatnya itu 3 kali. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sebuah lokasi usaha angkutan travel di Bandar Lampung digerebek polisi lantaran nekat membuat surat hasil rapid antigen palsu. Bisnis pembuatan dokumen palsu sudah berlangsung lebih dari 1 bulan.
Jasa angkutan travel ini digerebek aparat kepolisian Tanjung Senang, Bandar Lampung. Polisi mendapati 4 pemuda yang diduga sedang membuat surat hasil antigen palsu. Polisi menemukan belasan lembar surat hasil antigen palsu yang diproduksi keempat pemuda dengan menggunakan perangkat komputer dan mesin printer. Bahkan para tersangka melengkapi surat dengan stempel berlogo klinik kesehatan dan nama seorang dokter. Menurut Kapolsek Tanjung Senang, penggerebekan dilakukan setelah polisi mendapati sejumlah penumpang travel membawa surat hasil antigen yang mencurigakan. Saat ditelusuri, surat dokumen tersebut ternyata palsu dan diakui dibuat oleh jasa Armada Travel dengan harga 50 hingga 100 ribu rupiah. Awal mulanya kita periksa travel-travel yang ada di wilayah kita, ternyata benar kita temukan adanya rapid test palsu, ya, surat rapid test palsu yang dibuat sendiri. Kemudian kita menemukan untuk menelusuri hasil tersebut, kita dapatkan di wilayah Raja Basah tempat pembuatannya. Polisi menyita barang bukti seperangkat komputer dan mesin printer, belasan lembar surat hasil antigen palsu, 2 buah cap stempel dan uang tunai Rp500.000. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sementara itu, 4 pelaku sindikat pemalsuan surat antigen di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Polisi juga mengamankan puluhan surat keterangan swab antigen palsu. Empat pelaku sindikat pemalsuan surat antigen ini menyasar para pemudik yang hendak melakukan perjalanan keluar kota. Dari pemeriksaan polisi, sindikat ini telah menjual puluhan surat antigen palsu dengan harga Rp100.000 untuk satu surat. Salah seorang pelaku merupakan oknum honorer yang bekerja di UPTD Puskesmas Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah. Sementara 3 pelaku lainnya merupakan sopir dan kondektur salah satu perusahaan bus di wilayah Oku Selatan yang berperan sebagai penjual surat. Berbagi tugas, ada yang menawarkan diri kepada para penumpang yang ingin mendapatkan surat keterangan swab antigen, di mana surat ini nanti akan dibutuhkan pada saat di pelabuhan. Nah, pelabuhan itu akan dilakukan pemeriksaan surat keterangan swab antigen. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kop surat dan cap UPTD Puskesmas Buai Pematang, Ribu, Ranau Tengah. Bahkan tanda tangan dokter petugas pemeriksa dan kepala puskesmas juga ikut dipalsukan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sejumlah ibu-ibu dievakuasi setelah nekat seberangi sungai yang meluap di Dusun Sandreko, Polewali Mandar. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.